Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 dan di sini kami akan menyampaikan tentang materi kelompok kami, yakni mengenai strategi implementasi 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas, keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil dan perorangan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 8, yakni saya sendiri adalah Dina Anissa dan kedua rekan saya yang bernama Hafid Arif dan Siva Fauzia Nur. Sebelum dimulainya presentasi ini, alangkah baik ya kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Hafid Arif. Kepadanya dipersilahkan. Ya, izinkan saya memulainya. Yang pertama itu ada pengertian keterampilan mengajar diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Slameto mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seorang dengan cara paling singkat dan tepat. Keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman seorang, serta membantu berkembang dan menyesuaikan diri pada lingkungan. Selanjutnya ada diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi ialah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Oleh karena itu, diskusi merupakan suatu kegiatan kerjasama atau aktivitas koordinatif yang mengandung langkah-langkah dasar tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh kelompok. Ciri yang menonjol yaitu seperti tanya jawab. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kemampuan guru dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Selanjutnya, saya Siva Fauzia Nur akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu peran guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Adapun peran guru dalam pengajaran diskusi kelompok kecil dan perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam pengorganisasian ini, yang paling utama adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Entah itu cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa, baik itu informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa mau belajar. Guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam diskusi kelompok kecil ataupun perseorangan. Untuk menjadi motivator belajar, guru hendaknya mengetahui kebutuhan para siswa dan latar belakang pribadinya, sehingga upaya memberikan motivasi belajar kepada siswa sejalan dengan kebutuhan siswa tersebut, menjalin hubungan baik dan harmonis dengan para siswa, agar kepatuhan dan kepercayaan siswa kepada guru tertanam pada siswa. Kaya akan berbagai bentuk dan jenis upaya untuk melakukan motivasi kepada siswa. Memiliki perasaan humor yang positif dan normatif sehingga tetap disegani dan disenangi oleh siswa. Menampilkan sosok kepribadian guru yang menjadi panutan siswa.
keempat, peran guru sebagai orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru mempunyai peranan sebagai diagnostisian dalam proses belajar mengajar, yaitu mengenal anak secara individual mengenai kemajuan belajar, kelemahan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan siswa. Lalu yang kelima, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Guru juga bertugas menyediakan pelajaran yang akan dipelajari siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perorangan. Berbagai sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar tersebut perlu disediakan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada siswa, sehingga dapat mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang mereka hadapi. Lalu yang terakhir, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Hal ini berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lainnya melakukannya. Materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Pada dasarnya, siswa mempunyai karakteristik yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk melayani perbedaan ini diperlukan variasi pengorganisasian kegiatan klasikal, kelompok kecil dan perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan hanya mungkin terwujud jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa dan antar siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Tiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Yang kelima, guru dapat memainkan berbagai peran. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru perlu perhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, perorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Lalu yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Lalu yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Selanjutnya adalah pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas. Pada pola pertama ini, kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Informasi yang diberikan kepada siswa yaitu yang pertama pokok bahasan yang akan dipelajari, yang kedua tugas-tugas yang akan dikerjakan, yang ketiga langkah-langkah menyelesaikan tugas, dan yang keempat informasi lain yang diperlukan. Dalam pola yang kedua ini, pertama siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melakukan hasil-hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil dalam kelas. Dan pola yang ketiga ini, pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Setelah mengikuti penjelasan umum, siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan.
Kemudian siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari bekerja secara perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Setelah itu, siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa dalam kelas. Dan pola yang terakhir itu dalam proses belajar mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian barulah siswa diminta melaporkannya di dalam kelas. Materi selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Siswa merasa yakin guru akan siap mendengarkan serta mempertimbangkan segala pendapatnya, serta akan membantunya bila perlu. Suasana seperti itu dapat diciptakan antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi yang meliputi menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan siswa, memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa, menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan, lalu berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman, penuh pemahaman, merasa dibantu, serta merasa menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. Lalu yang kedua, ada keterampilan mengorganisasikan. Guru memerlukan keterampilan berikut. Yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, atau masalah yang akan dipecahkan sebelum kelompok atau perorangan mengerjakan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan bersama. Kedua, memvariasikan kegiatan yang mencakup penetapan ruangan kerja, peralatan cara kerja, aturan-aturan yang perlu dilaksanakan, serta alokasi waktu untuk kegiatan tersebut. Ketiga, membentuk kelompok yang tepat dalam jumlah, tingkat kemampuan dan lain-lain hingga siap mengerjakan tugasnya dengan sumber yang sudah tersedia. Keempat, mengkoordinasikan kegiatan dengan cara melihat kemajuan serta penggunaan materi dan sumber hingga dapat memberikan bantuan pada saat yang tepat. Yang kelima, membagi-bagikan perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa hingga guru siap datang membantu siapa saja yang memerlukannya. Keenam, mengakhiri kegiatan dengan suatu kulminasi yang dapat berupa laporan hasil yang dicapai siswa, kemudian disertai penyimpulan tentang kemajuan yang dicapai siswa dalam kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Hal ini dapat dicapai bila guru memiliki keterampilan berikut. Yang pertama, memberikan penguatan yang sesuai dalam bentuk, kuantitas, dan kualitas. Yang kedua, mengembangkan supervise proses awal, yaitu sikap tanggap guru terhadap siswa secara perorangan maupun keseluruhan, yang memungkinkan guru melihat atau mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan lancar dan memadai. Yang ketiga, mengadakan supervise proses lanjut yang memusatkan perhatian pada penekanan dan pemberian bantuan secara kolektif setelah kegiatan berlangsung beberapa lama. Lalu yang keempat, mengadakan supervise pemaduan yang memusatkan perhatian pada penilaian pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan pelaksanaan rangkuman dan pemantapan yang pada akhirnya memungkinkan siswa saling belajar serta memperoleh wawasan secara menyeluruh tentang kegiatan tersebut. Lalu yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini mencakup yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan pelajaran yang dapat dilakukan dengan diskusi atau menyediakan bahan-bahan yang menarik dan mampu menstimulasi siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar bersama siswa yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi belajar. Yang ketiga, bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi siswa jika diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan berinteraksi aktif, menunjukkan mimik tanda setuju, atau menjawab pertanyaan. Yang keempat, membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Hal ini berbeda dari cara penilaian tradisional yang pada umumnya dilakukan oleh guru sendiri. Membantu siswa menilai diri sendiri berarti memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri, yang sekaligus merupakan pencerminan kerjasama guru dan siswa dalam situasi pendidikan yang manusiawi. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar diskusi kelompok kecil dan perorangan.
sebagai berikut. 1. Pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. Maksudnya, karakteristik yang dimiliki oleh seorang siswa SD sangatlah beragam dan berbeda-beda, entah dari kemampuan berpikir, tingkah laku, emosional, bakat, minat, maupun perbedaan daya tangkapnya. Yang kedua, memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa. Misalnya saja ada siswa yang tidak mampu membeli buku paket, sebaiknya guru meminta siswa lainnya untuk bersedia bersama-sama, atau bisa juga pihak sekolah memberikan pinjaman. Lalu yang ketiga, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Misalnya setelah guru memberikan tugas diskusi, kelompok guru harus selalu mengawasi jalannya diskusi dan juga membantu atau membimbing siswa yang membutuhkan bantuan saat mengalami kesulitan. Lalu yang keempat, merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal siswa. Tugas guru tidak hanya mengajar saja, akan tetapi tugas guru pada dasarnya adalah membantu tumbuh kembang siswa secara optimal, baik aspek intelektual, aspek moral, aspek sosial, maupun aspek fisik. Lalu yang kelima, pergeseran dan pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Lalu yang keenam, langkah pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Dalam kelompok kecil, langkah-langkah adalah mengorganisasi siswa, sumber materi, dan ruang serta waktu yang diperlukan. Dalam pengajaran perorangan, guru terlebih dahulu harus mengenal pribadi siswanya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Ada 3 variasi pengorganisasian, yaitu variasi pengelompokan, variasi penataan ruang, dan variasi sumber belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dalam mengajar diskusi kelompok kecil dan perorangan. Kelebihannya yakni dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa. Sebagai guru dapat memahami karakteristik masing-masing siswa. Jadi, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran cocok untuk siswa. Sedangkan kekurangannya yakni pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Kurangnya jiwa sosial pada siswa. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk penonton video presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.